A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Terus dan teruslah berbaik sangka dan bersyukur kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Jika Allah sudah ridho kepada panjenengan, insya Allah, jangankan amanah hutang panjenengan, apapun yang menjadi kesulitan hidup panjenengan akan Allah berikan jalan keluar. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mukni, Allah Sang Maha Kaya, Allah Sang Maha Pemberi Kekayaan. Mintalah kepada Allah terus dan berbaik sangkalah kepadanya. Berbaik sangkalah ketika bermunajat kepada Allah. Tanamkan dalam hati, Allah pasti kabulkan, Allah pasti kabulkan, Allah pasti kabulkan. Perkara Allah kabulkannya kapan itu hanya masalah waktu. Itu hak mutlaknya Allah. Tapi kita percaya bahwa di dalam hati kita meyakini Allah pasti akan kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Yang sedang terlilit amanah hutang, minta kepada Allah. Sebut namanya Al-Ghani, Al-Mukni, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Sebut terus namanya. Ya Ghani, Ya Mukni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Sebut terus namanya. Insya Allah panjenengan akan dikeluarkan dari lilitan hutang. Dan yang paling penting jika panjenengan sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri, tentunya ridho Allah ada pada ridho suami panjenengan. Jadi jangan berbohong. Karena banyak sekali yang masih berbohong kepada suami dengan segala ketakutan-ketakutan, yang ketakutan tersebut sebetulnya adalah ciptaannya setan. Dibuatlah takut, dan takut. Bahkan ada yang sudah jujur sama suami seolah-olah menyesal. Dibuatlah penyesalan telah jujur kepada suami. Itu semua produknya syaitan. Tidak ada yang perlu disesali karena panjenengan sudah melakukan satu kebaikan yang diperintahkan Allah, yaitu jujur. Ya, ketimbang panjenengan selalu hidup di dalam kebohongan, tidak akan ada keberkahannya Allah, justru akan mendapatkan laknatnya Allah. Jadi yang sudah jujur tetapi suami masih marah, tetaplah semangat, minta terus kepada Allah, pakai wasilah amalan melembutkan hati, minta kepada Robnya suami, siapa Allah Azza wa Jalla, agar Allah lembutkan hati suami. Nah, harus seperti itu caranya.
Kalau sudah jujur dan suami masih berlarut-larut marahnya, minta terus kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Nah, hari ini saya bawa beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah jujur kepada suami dan Allah bukakan pintu ridhonya. Dari sahabat kita nih ada yang utangnya 10 juta lunas berangsur-angsur tinggal 2 juta. Ada yang amanahnya tadinya 80 juta berangsur-angsur tinggal 40 juta. Sama-sama kita simak cerita sahabat kita. Dari Mbak Lia Ziva. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi karena selalu mengikuti channel Umi. Saya beranikan diri ngomong ke suami. Alhamdulillah, barakallah Umi. Memang benar setelah jujur suami saya mau memaafkan saya. Dan juga melunasi hutang-hutang saya. Awalnya marah, tapi suami tetap memberikan solusi dan membantu Umi. Terima kasih banyak Umi atas motivasinya. Sama-sama. Nah, beliau alhamdulillah Allah lembutkan hatinya cepat, ya. Habis marah langsung mencarikan solusi. Tapi buat panjenengan yang barangkali suaminya berlarut-larut, jangan putus asa. Siapa yang menggenggam hatinya suami? Allah. Minta kepada yang maha menggenggam hatinya suami. Minta kepada Allah supaya hati tersebut dilembutkan untuk panjenengan. Jangan bekerjanya seorang diri, libatkan terus Allah. Dalam segala hal libatkan Allah. Insya Allah pasti Allah ridhoi. Selagi kita melakukan perintah Allah, Allah pasti akan ridhoi. Tapi kalau kita melakukan larangan ya Allah akan murkai. Apa itu larangan ya Allah? Bohong. Apa itu perintahnya Allah? Jujur. Itu ya. Yang selanjutnya dari Mbak Zidkia Putri Setiawan. Waalaikumsalam Umi Wiwin. Saya sudah praktekkan tips Umi ini. Memang setelah minta maaf dan jujur sama suami, hidup lebih berkah. Perlahan amanah saya juga lunas, walau awalnya takut suami marah. Dan memang suami marah, tapi marahnya tidak berlarut-larut. Amanah saya sekarang sisa 2 jutaan, tadinya terus berkembang, beranak pinak, nyapai 10 jutaan. Di koperasi harian, mingguan. Terima kasih Umi Wiwin, jazakillah khairan katsiran. Wah jazakillah khairan katsiran. Alhamdulillah. Terbukanya pintu kemudahan itu setelah beliau jujur. Tadinya berlarut-larut utangnya tambah beranak. Waktu beliau masih bohong. Tapi ketika beliau jujur, perlahan-lahan terbuka pintu-pintu kemudahan dari Allah. Jadi panjenengan juga sama. Sudah berapa tahun panjenengan bohong sama suami? Ingat-ingat. Selama bohong itu ada nggak ketenangan batin? Selama bohong itu ada nggak keberkahan hidup? Panjenengan renungkan kembali. Ya. Setelah jujur mungkin dimarahi, ya kan? Setelah jujur mungkin dipukul, setelah jujur mungkin ada tindakan-tindakan ekstrim suami lainnya. Tapi setidaknya Allah meridhoi panjenengan karena sudah jujur. Dari Mbak Ones Surapong, saya suka salah baca nih. Alhamdulillah senang mendengarnya. Saya sudah mengalami hal ini semenjak saya jujur sama suami. Pintu pertolongan Allah terbuka lebar. Hutang-hutang saya yang semula 80 juta sekarang tinggal sisa 40 juta lagi. Mohon doanya Umi dan teman, semoga saya diberikan jalan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka untuk melunaskan semua hutang-hutang saya. Amin. Dan buat teman-teman sahabat pecinta sholawat, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan jalan rezeki untuk melunaskan semua amanah-amanah hutang-hutang kita. Amin ya robbal alamin. Nah, ini juga sama pengakuan beliau, Mbak Ones ya. Beliau setelah jujur baru kebuka pintu kemudahan dari sisi Allah. Tapi pada saat beliau belum jujur, sulit, segala sesuatu rasanya itu sulit terus. Kayak setiap ikhtiar itu selalu ketutup, selalu mentok gitu ya. Karena apa? Karena Allah tidak ridhoi kita. Tapi kalau kitanya sudah jujur, apapun itu kita jujur, insya Allah Allah akan ridhoi kita. Karena apa? Karena kejujuran itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sementara kebohongan itu yang digema-gemakan setan kepada kita. Setan akan terus menawarkan produknya, nggak usah jujur, kamu nanti dicerai, nggak usah jujur, nanti kamu dipukul, nggak usah jujur, nanti kamu dilaporkan sama orang tuamu, nggak usah jujur, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Itu semua produknya setan. Dan sayangnya banyak sekali yang lebih memilih produknya setan ketimbang produknya Allah Rabbnya gitu ya. Direnungkan kembali, dipikirkan kembali. Mau sampai kapan panjenengan bohong?
Ya kan? Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita tentunya tidak pengen wafat dalam keadaan berbohong, ya. Maka dari itu jujurlah, pikirkan dari sekarang. Kalau takut, libatkan Allah. Sebelum jujur, amalkan amalan melembutkan hati, ya. Oke, sahabat leaderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.